Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar dan pembelajaran, khususnya pada teori belajar behavioristik. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari teori behavioristik ini, dan siapa-siapa saja tokohnya, dan bagaimana prinsip dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Yuk, masuk ke pembahasannya. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Behavioristik berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus dan respon. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu. Jadi, pada teori behavioristik menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Maka, seorang siswa dikatakan sudah belajar apabila tingkah lakunya sudah berubah. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh yang ada pada teori belajar behavioristik. Yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike, pada tahun 1911, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati maupun yang non-konkret, yaitu tidak bisa diamati. Yang kedua yaitu ada Ivan Petrovich Pavlov. Jadi, dia melakukan sebuah percobaan dengan hewan anjing, dan hasilnya bahwa dengan menerapkan strategi tersebut, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tersebut tidak menyadari bahwa ia telah dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Untuk tokoh yang selanjutnya ada John B. Watson. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Prinsip-prinsip pembelajaran teori behavioristik. Menurut Mukiman, ada beberapa prinsip dalam teori behavioristik. Yang pertama yaitu teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Kemudian yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Kemudian yang terakhir ada reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement, baik positif maupun negatif, ditambah. Penerapan teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan. Berikut ada beberapa contoh penerapan teori behavioristik yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Kemudian, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi maupun latihan-latihan soal kepada murid. Yang ketiga yaitu guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir adalah guru harus mampu memberikan penguatan, baik penguatan positif maupun penguatan negatif kepada murid. Nah, kita akan membahas mengenai kelebihan teori belajar behavioristik terlebih dahulu. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua yaitu teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, karena dalam teori ini terdapat bentuk-bentuk penghargaan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu
Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang terus-menerus, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar. Dan dalam teori ini itu dianggap sebagai cara belajar yang efektif. Yang kedua yaitu adanya penggunaan hukuman dalam teori ini. Justru penggunaan hukuman tersebut dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa.